apalagi kiai-kiai Betawi di Jakarta nih. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta, hampir semua kiai Betawi di Jakarta itu nasabnya, nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Hampir semuanya, silakan tanya kiai-kiai sepuh-sepuh di Jakarta nih Betawi, hampir semuanya nasabnya nyambung. Nah, tahu-tahu sekarang ada yang seenaknya nyaci maki cuma gara-gara pemahaman sejarahnya dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, cuplikan video barusan menunjukkan kepada kita bahwa memang Hanif Al-Athos masih belum berhenti untuk merangkai framing atau mencoba menggalang banyak sekali dukungan dari umat Islam agar nasab mereka jangan sampai terbatalkan oleh kajiannya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani. Di video tersebut saya mencoba menarasikan dengan logika saya bahwa Hanif Al-Athos sedang mencari dukungan kepada warga Betawi, khususnya para ulama-ulama yang asli Betawi ya. Bahwa dia menegaskan jika kalau nasab Ba'alwi sampai terbukti terputus kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sekali ulama-ulama kiai-kiai Betawi yang juga ikut terdampak. Jadi dia mencoba merangkai sebuah agenda khusus untuk menyematkan pesan kepada ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara bahwa ayo pertahankan marga Ba'alwi ini. Intinya garis besarnya kayak gitu, teman-teman. Atau bisa kita sebut dengan teknik cuci otak, brainwash ya. Kita lihat ya pelaku bom bunuh diri yang di Bali yang sudah bertobat, yang mengungkapkan bagaimana cara mereka mencuci otak kaum muslimin. Itu caranya sangat mudah, teman-teman. Dia cukup memberikan arahan 3 metode. Yang pertama adalah menceritakan tentang bagaimana kejayaan umat Islam di masa lampau. Tujuannya adalah untuk membangun narasi kepercayaan diri kepada umat Islam bahwa memang Islam itu pernah berjaya sebelumnya. Lalu kedua dirangkai dengan kehancuran umat Islam atas penjajahan dari bangsa asing seperti Yahudi atau kaum kafir. Itu ditanamkan agar terbentuk rasa nasionalisme atau keagamaan yang tinggi kepada umat Islam bahwa jangan sampai Islam ini hancur di tangan Yahudi. Jadi ditanamkan terus tuh keimanan yang luar biasa kepada umat Islam. Dan yang ketiga dia tinggal menyisipkan ayat-ayat, hadis-hadis yang mendukung tentang agenda mereka. Yang akhirnya banyak sekali orang yang terperdaya dan percaya bahwa berjihad, mengorbankan diri, membunuh kaum kafir itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Ini nggak beda jauh yang dilakukan oleh Hanif Al-Athos. Di setiap panggung dakwanya dia selalu begitu, teman-teman. Bahkan ada beberapa narasi yang dia bangun. Kalau nasab dia terputus, maka nasab Wali Songo juga terputus. Jadi artinya dia sedang meminta dukungan dari pihak Wali Songo untuk terus berada di barisan dia melawan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani. Dan di video barusan dia mengajak ulama-ulama Betawi atau ulama-ulama Nusantara untuk bergabung dengan dia. Yang tujuannya adalah mereka punya agenda sendiri, teman-teman. Kita tahu kalau sampai nasab dia terputus kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka takutkan adalah kehilangan pendukung. Artinya seluruh agenda mereka akan rusak jika mereka tidak punya lagi pendukung setia. Ya, contohnya mertuanya Rizik Syihab. Apa yang bisa dia jual ke partai politik nantinya? Kita tahu ya selama ini mereka menggunakan umat Islam untuk menjadi tameng mereka. Untuk kepentingan politik. Artinya mereka mendapat bayaran yang begitu besar, tapi umat Islam atau saudara-saudara kita yang dikorbankan, ya diadu dengan pemerintah, dibentrokan dengan kepolisian, bahkan ada yang terbunuh. Mereka nggak peduli itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan banyak harta atau uang dari bisnis jualan agama. Tentang bisnis jualan agama saya punya satu video bagus lagi, kita lihat dulu sebentar. Ini tanah saya minjem buat acara. Karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja
Besok udah saya bayar ini tanah. Coba gini aja deh dari ujung. Mengasih berapa? Nah, video barusan adalah dari seorang marga Ba'alwi juga bernama Bahar bin Smith, yang menarasikan bahwa dia memang membutuhkan dana 450 juta untuk membeli sebidang tanah, tujuannya untuk memang mulia, untuk berdakwah. Yang jadi pertanyaan saya teman-teman, apakah seorang Bahar bin Smith tidak memiliki uang 450 juta? Sangat aneh ya teman-teman ya. Bahwa kita bisa lihat Bahar bin Smith ini hidup dengan kemewahan yang luar biasa seperti Korun yang sedang menimbun-nimbun hartanya dan sangat pelit sekali untuk mengeluarkan hartanya bagi kepentingan umat. Seharga 450 juta itu dia bisa kalahkan satu unit mobil mewah dia. Mungkin dia bisa membeli tanah seharga 450 juta itu lebih banyak malah. Jika dia mengorbankan satu unit hartanya berupa mobil mewahnya saja yang seharga 1 miliar atau 2 miliar itu. Bahkan Ferrari-nya kita bisa tafsir harganya di atas 5 sampai 10 miliar. Jadi yang dia lakukan sebenarnya bukanlah untuk kepentingan dakwah, melainkan untuk menumpuk-numpuk hartanya. Bisa jadi tanah yang setelah dibeli hasil kumpulan dana para jamaah, dia bikin suratnya atas nama Bahar bin Smith. Dan akhirnya menjadi harta dia, dan dia bisa jual kapanpun dia mau. Ditambah lagi teman-teman, Bahar bin Smith ini punya usaha yang itu air minum doa yang saya pernah jelaskan itu adalah usaha haram. Saya berani yakinkan ini adalah usaha yang haram. Dari banyak perspektif, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini, saya sudah jelaskan bahwa memang Allah yang melarang seseorang atau umat muslim menjual ayat-ayat Allah. Dan dia punya bisnis air minum doa yang katanya air minumnya dibacakan oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Itu jelas haram ya teman-teman. Jadi produknya haram, kalau teman-teman beli ya jadinya dalam tubuh teman-teman adalah sesuatu yang haram. Kalau teman-teman nggak tahu nggak masalah, tapi kalau sudah tahu itu haram, masih dibeli juga ya, berarti masuk ke dalam tubuh teman-teman menjadi sesuatu yang haram. Baik, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.